Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Di video kali ini kita bakal belajar tentang program linear ya. Udah ada judulnya tentang program linear. Tapi sebelum masuk ke program linear, kita terlebih dahulu belajar tentang materi prasyarat yang dibutuhkan untuk bisa nanti lancar untuk menyelesaikan soal-soal tentang program linear. Yang pertama ada beberapa kata kunci ya untuk nanti di program linear ini. Kata kunci yang pertama ada yang namanya garis. Oke. Kemudian ada kata kunci yang kedua adalah DHP. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Kemudian ada kata kunci eliminasi dan substitusi. Eliminasi termasuk di dalamnya substitusi juga ya. Dan yang terakhir adalah tentang pertidaksamaan. Nah, jadi kurang lebih 4 kata kunci ini yang akan jadi bahasan utama kita di beberapa pertemuan ke depan. Nah, jadi sebelum masuk nanti ke bagian daerah hasil penyelesaian atau eliminasi pertidaksamaan, kita terlebih dahulu belajar kembali tentang garis. Ini materi sebenarnya sudah pernah disampaikan di SMP ya, buat yang garis. Seperti misalkan kita menentukan persamaan garis yang kalau diketahui garisnya seperti apa, atau misalkan kita ketahui persamaannya tapi kita diminta untuk menggambarkan dalam koordinat kartesius itu seperti apa. Nah, jadi pertama kita bahas dulu beberapa hal mengenai garis. Oke, yang pertama adalah kita belajar untuk membuat sketsa garis ya. Membuat sketsa garis jika diketahui persamaan garisnya. Misalkan ada persamaan garis seperti ini. Persamaan garisnya 2x ditambah dengan 3y sama dengan 12. Misalkan gitu ya. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, pertanyaannya adalah bentuk garisnya seperti apa? Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita bikin minimal ada 2 titik. Ya, minimal ada 2 titik yang kita buat supaya nanti kita masukin ke garisnya itu tinggal ngegarisin aja antara 2 titik aja gitu. Misalkan yang pertama, kalau kita substitusi di sini nilai x-nya sama dengan 0, oke. Masukin ke sini kan ya, 2 kali 0 kan 0. Sisanya nanti tinggal 3y. 3y sama dengan 12, berarti y sama dengan 4. Nah, kayak gitu. Oke, atau mungkin kalau bingung kita kotret di sebelah kanan sedikit ya. 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Berarti 3y sama dengan 12, maka dapat y-nya sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita gantian, masukin y-nya 0. X-nya jadi berapa tuh? Berarti kan nanti masukin ke y 0 nih. Tinggal 2x, jadinya 2x sama dengan 12, dapat x-nya sama dengan 6. Oke, berarti di sini 6. Gitu ya. Nah, jadi apakah harus 0,0 Pak? Nggak harus juga. Bisa juga kalian pakai angka 1, pakai angka 5. Nah, tapi kenapa saya pilih angka 0? Karena angka 0 itu kan angka yang paling mudah untuk kita kalikan dengan bilangan berapapun. Mau di sini bilangannya 100, dikali 0 ya tetap 0 gitu. Jadi dia lebih mudah. Nah, sekarang kita akan coba gambarkan persamaan garis ini ke dalam koordinat kartesius. Oke, di sini sumbu x, yang di atas di sini sumbu y. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada keterangan 0,4. 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. X-nya 0, y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka titik yang pertama untuk yang 0,4 adanya di sini. Oke, semoga jelas ya. Kemudian yang kedua, 6,0 berarti x-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 0. Ya udah, berarti di sini aja. Di sini adalah titik 6,0. Kalau yang di atas tadi 0,4. Gimana dengan garisnya? Tinggal kita buat satu garis lurus yang melewati 0,4 dan 6,0. Nah, seperti itu, ini harusnya kena ya. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, ini untuk membuat sketsa garis.
Nah, sisanya kalian coba latihan ya. Tapi kita nggak bahas di sini, ini buat latihan kalian saja. Coba cari sketsa garis dari yang pertama, X ditambah 3Y sama dengan 9. Dan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 6. Oke, coba di sketsa garisnya bentuknya seperti apa. Oke, itu dulu yang pertama buat membuat sketsa garis. Nah, sekarang yang kedua, materi prasyaratnya adalah mengenai mencari persamaan garis. Jadi kebalik, kalau misalkan tadi kita punya persamaannya di gambar garisnya, kalau yang kedua ini adalah kita punya garisnya, tapi kita mesti cari persamaannya seperti apa. Mencari persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah garis seperti ini. Oke. Nah, garis itu katakanlah dia dilalui oleh dua titik. Yang pertama X1, Y1. Di sini X2, Y2. Ini nggak harus berurutan yang satu di bawah yang dua di atas ya. Kalau kita balik pun nggak masalah. Misalkan kita tukar gitu nggak masalah. Nah, persamaan garis yang bentuknya seperti ini yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaan garisnya adalah ini rumusnya. Y dikurangi Y1. Nah, ini mungkin pernah dapat di SMP ya. Y kurangi Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Oke, ini untuk persamaan garisnya. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah garis gini. Kita ambil yang miringnya, miring seperti ini ya, bukan yang kalau tadi kan dia menurun. Kita coba yang nanjak sekarang. Misalkan ada kayak gini. Katakanlah di sini dia dilalui oleh titik 3,1 dan yang di atas ini misalnya berapa bagusnya ya? Misalnya 6,4. Nah, gini ya. 3,1, 6,4. Nah, untuk mencari persamaan garisnya, pertama kita mesti tetapkan dulu mana yang bagian 1, mana yang bagian 2. Nah, misalkan kita ambil aja di sini bagian 1 dan di sini bagian 2 ya, artinya ini X1, yang ini X2, ini Y1, yang ini Y2. Ya, X itu yang bagian kiri, Y yang bagian kanan. Di sini X-nya, di sini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kayak gitu. Sekarang, kalau kita mau menentukan persamaan garisnya, tinggal gunakan rumus yang sudah ada di atas tadi. Y dikurangi Y1. Y-nya mah tetap aja ya, tetap Y aja. Karena ini yang bakal jadi variabelnya seperti yang di persamaan garis yang sebelah kiri tadi. Nah, jadi Y-nya tetap, Y1-nya kita ngambil yang 1. Oke, jadinya Y kurangi 1. Dibagi dengan Y2-nya berarti 4. 4 dikurangi 1 juga. Sama dengan X-nya tetap aja X, dikurangi X1-nya di sini. Oke, yang 3 ya. Jadi X kurangi 3, dibagi dengan 6 dikurangi 3. Kayak gitu. Sekarang tinggal kita coba kurangi aja dulu. 4 kurangi 1, 3. 6 kurangi 3, 3. Nah, artinya apa? Artinya yang ini bisa langsung kita coret aja. Ya, kalau misalkan ternyata nggak bisa dicoret, berarti kita tinggal kalikan secara silang gitu. Nah, dari sini kita dapat bahwa persamaan garisnya Y kurangi 1 sama dengan X dikurangi 3. Oke. Nah, persamaan garis sampai sini sudah benar, cuman biasanya kita masih perlu rapihkan dulu. Misalkan kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadinya negatif X ditambah Y, nah, misalnya yang min satunya kita pindahkan ke sebelah kanan, menjadi minus 3 ditambah 1.
atau min X ditambah Y sama dengan minus 2. Tinggal kita kali negatif, jadi X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, model persamaan garis bisa beda-beda. Maksudnya pas hasil akhirnya ya, finishingnya gitu. Bisa bentuknya seperti ini, oke? Atau bisa juga bentuknya, bisa juga kayak gini. Jadi Y sama dengan berarti min satunya kita pindahkan ke sebelah kanan, menjadi Y sama dengan X dikurangi 2. Atau ada juga persamaan garis yang duanya ke sebelah kiri, jadinya X dikurangi Y kurang 2 sama dengan 0 gitu. Jadi macam-macam banget bentuknya. Bisa seperti ini, bisa bentuk yang lain juga mungkin. Nah, jadi tapi pada intinya tinggal kita bolak-balikan aja angka-angkanya. Gitu ya. Nah, itu untuk yang materi prasyarat yang kedua. Tapi ada kekhususan kalau misalkan kita punya garis seperti ini. Misalkan garisnya tepat ngena di sini nih. Katakanlah di sini titiknya adalah A dan di sini adalah B. Gitu ya. Di bagian Y-nya adalah A dan di bagian B-nya adalah yang di bagian X-nya adalah B. Nah, untuk yang model seperti ini pas banget kena ke sumbu-sumbunya, maka dia ada kekhususan kalau yang seperti ini, nggak perlu pakai rumus yang di atas tadi. Langsung aja persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah AX, jadi kita kalikan secara silang. Yang disumbu Y kita kalikan ke X. Yang disumbu X kita kalikan ke Y. Jadinya AX ditambah BY. Oke, jadinya AX ditambah BY sama dengan A dikali dengan B. Oke. AX ditambah BY sama dengan A dikali dengan B. Contohnya di sebelah sini ya, misalnya di bagian bawah sini. Kita punya persamaan garis seperti ini. Kita ngambil yang sebelah kiri aja biar lebih bervariasi. Katakanlah di sini negatif 3, di sini 2. Oke. Nah, tetap ingat yang kita kalikan ke X adalah yang di bagian sumbu Y. Berarti 2 dikali dengan X. Jadi 2X. Nah, di sini min 3. Bukan 3 kali Y, tapi minus 3Y. Sama dengan 2 dikali min 3, yaitu min 6. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Ini materi prasyarat yang kedua. Ada tadi pertama membuat sketsa garis, yang kedua tentang mencari persamaan garis melalui 2 titik. Nah, sekarang yang ketiga tentang materi eliminasi dan substitusi. Ini sepertinya sudah sering disampaikan juga ya, mungkin sudah sering dipakai juga di mana-mana. Cuman gak apa-apa, sekarang kita bahas lagi aja. Barangkali ada yang udah lupa lagi. Eliminasi. Oke. Eliminasi dan substitusi. Nah, untuk eliminasi dan substitusi, pertama kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini langsung ke contoh aja. 2X ditambah 3Y sama dengan 6 misalnya. Terus kita punya X ditambah 4Y sama dengan 7. Atau jangan deh, misalkan sama dengan 12. Kalau misalkan kita mau mencari apa dulu? Misalnya mau mencari X ya. Kalau mau mencari X berarti kita mesti ngilangin yang Y-nya. Nah, cara ngilangin Y adalah samakan bagian koefisiennya. Di sini ada 3 sama 4. Bisa kita samakan koefisiennya menjadi 12 kan? Nah, tapi supaya jadi 12, yang 3 ini dikalikan dengan 4, yang 4 dikalikan dengan 3. Tapi ketika kita kalikan, semuanya harus dikalikan juga. Jadi kayak 2 itu dikalikan juga dengan 4. Sehingga ke kanan dia akan menjadi 8X ditambah 12Y sama dengan 24. Kemudian yang di sini 3X ditambah 12Y sama dengan 36. Tinggal kita kurangin. Nanti kan yang 12Y-nya bakal habis ya. Nah, kemudian kalau kita kurangin jadinya 5X sama dengan 24 dikurangi 36. Negatif 12. Jadi X-nya sama dengan negatif 12/5. Nah, itu. Ini untuk nyari X-nya. Misalkan buat nyari Y-nya gimana, Pak? Bisa ada 2 cara. Kalian boleh masukin lagi X-nya ke dalam salah satu persamaan. Oke? Atau bisa juga kita ngulang lagi proses yang di awal, tapi sekarang buat ngilangin X-nya. Misalkan kalau kita mau masukin dulu aja ya.
Kalau kita masukin yang X sama dengan negatif 12/5. Kita ngambil persamaan yang gampang aja yang ini. Yang X-nya hanya ada 1. Jadinya X ditambah 4Y sama dengan 12. Masukin tadi nilainya. Negatif 12/5 ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, buat ngilanginnya lebih enak gini. Kita kali 5 aja dulu supaya pecahannya hilang. Menjadi minus 12 ditambah 20Y sama dengan 60. Jadi 20Y sama dengan 60 tambah 12 ya, jadi 72. Dapat Y-nya sama dengan 72 dibagi 20. Masih bisa kita sederhanakan dibagi dengan 4. Jadinya 18 dibagi 5. Nah, kayak gitu. Oke. Ya betul nggak 18 nih? Ya, benar 18. Jadi kurang lebih seperti itu buat eliminasi dan substitusi. Kalau misalkan kaitannya dengan di garis, biasanya soalnya gini. Kalau misalkan ditanyakan gini ya, kita punya 2 garis misalnya. Ini adalah garis Y sama dengan X, atau misalkan ini adalah garis X dikurangi Y sama dengan 0. Kemudian di sini ada lagi garis di sini 5, di sini 6 misalnya ya. Nah, ini kan berarti kita akan mencari misalkan disuruh nyarinya titik potong nih. Ini adalah titik potong kedua garis. Pertanyaannya, titik potongnya ini koordinatnya berapa? Bentuknya adalah X, Y. Nah, titik potong ini maksudnya sama saja seperti mencari hasil dari eliminasi dan substitusi untuk mencari X-nya dan mencari Y-nya gitu. Kalau tadi kan sini X-nya min 12/5. Artinya solusi dari sini nanti menjadi minus 12/5, 18/5 alias X, Y. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kemudian kita mencari titik potong, itu sama saja kita akan mengeliminasi kedua garis ini. Yang pertama adalah garis X dikurangi Y sama dengan 0. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mencari persamaan garis yang 5 sama 6. Oke, coba ingat-ingat lagi tadi kalau misalkan di sini X sama di sini Y, berarti jadinya 5 kali X. Oke. Ditambah dengan 6 dikali Y. Jadinya 6Y sama dengan 30. Nah, buat ngeliminasinya tinggal kita samakan saja koefisiennya. Misalkan kalau kita mau ngilangin Y-nya dulu ya, biar enak aja dapat X-nya dulu. Kita bisa samakan menjadi 6. Di sini kita kali 6, di sini hanya kita kali 1 aja, alias nggak usah diapa-apain. Nanti dapatnya 6X dikurangi 6Y sama dengan 0 kali 6, 0. Oke, kemudian yang ini 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, tinggal kita apa nih? Nah, kalau bentuknya seperti ini bukan kita kurang ya. Coba saya gedein dulu biar lebih jelas. Nah, untuk yang di sini bukan kita kurang justru. Karena kalau misalkan kita kurangi nanti jadinya nggak 0. Minus 6 misalkan ya. Minus 6 dikurangi dengan 6. Nggak 0 kan ya. Jadi kita perlu ditambah. Minus 6 ditambah dengan 6 jadinya 0. 6 ditambah 5, 11X sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 30/11. Oke. Nah, tinggal kita nyari lagi Y-nya gitu. Misalkan masukin ke sini. Ya, yang gampang aja. Berarti masukin aja langsung ya 30. X kurang Y sama dengan 0. Berarti 30/11 kurangi Y sama dengan 0. Minus Y sama dengan minus 30/11. Oh, sama. Berarti Y-nya sama dengan 30/11. Sehingga koordinat dari titik potong kedua garis ini adalah 30/11, 30/11. Oke. Nah, jadi sampai situ dulu buat video yang sekarang. Jadi sekarang kita masih ngebahas tentang materi prasyaratnya. Sebagai latihan buat yang materi prasyarat yang eliminasi dan substitusi. Cari titik potong
garis-garis berikut. Oke, jadi cari koordinat titik potong dari kedua garis ini. Garis 1 yang 5,6 dan garis 2 yang 1 sama minus 3. Oke, jadi total latihannya ada 3 ya. Yang pertama tadi mensketsa garis X tambah 3Y sama dengan 9. Dan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, mencari titik potong atau koordinat titik potong dalam bentuk seperti ini dari kedua garis berikut ini. Oke, itu aja dulu buat video sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalkan ada yang belum paham, tanyakan aja di kolom komentar ya. Atau bisa juga langsung ngejapri saya. Atau nanti kita bisa bikin grup buat kalian bisa nanya-nanya sepuasnya di sana. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Oke, thank you.